Ayah pacar perempuanku menyewa detektif untuk investigasi aku. Tapi laporan akhir itu justru membuatnya berlutut meminta maaf di depan mataku. Pagi itu telepon dari Pak Hadi membuat tanganku gemetar saat mengangkatnya. Suaranya dingin seperti es di tengah Jakarta yang panas. Laras, saya sudah tahu semuanya tentang kamu. Datang ke rumah sore ini. Sekarang. Aku menutup telepon dengan dada berdegup. Dina, pacarku yang sudah 2 tahun kucintai, diam-diam pasti sedang menangis di kamarnya. Kami bertemu di kampus dulu saat aku mengajar sastra di sebuah universitas swasta kecil. Dia mahasiswi tahun akhir, anak tunggal pengusaha kaya yang ketat memegang adat dan agama. Kami tak pernah berani terbuka karena Indonesia bukan tempat mudah bagi perempuan seperti kami. Malam itu aku tiba di rumah mewah mereka di kawasan Pondok Indah. Pak Hadi duduk di ruang tamu dengan map coklat tebal di tangan. Ibu Dina berdiri di belakangnya, wajah pucat. Saya pikir kamu perempuan mata duitan yang mendekati anak saya untuk uang keluarga kami, katanya pelan. Tapi detektif ini dia bongkar semuanya. Kamu dari keluarga sederhana di Surabaya. Kerja keras jadi guru. Bahkan kamu pernah bantu Dina saat dia depresi berat tahun lalu dan tak pernah minta imbalan. Matanya berkaca-kaca. Dia berdiri lalu membungkuk dalam-dalam. Maafkan saya, Laras. Saya salah besar. Aku terdiam. Ma, itu seharusnya melegakan tapi justru membuat perutku mual. Karena di balik ma itu ada satu pertanyaan yang belum dia ucapkan. Tapi hubungan kalian sebenarnya seperti apa? Aku pulang malam itu dengan pikiran berantakan. Dina menelepon sambil menangis. Ayah bilang dia akan dukung kita asal kita jujur. Jujur. Di negara ini. Aku duduk di kamar kos kecilku di Tebet memandang Oto kami berdua yang tersembunyi di laci. Oto di Pantai Anyer 2 tahun lalu saat kami pertama kali mengaku saling cinta. Saat itu kami pikir cinta cukup. Tapi sekarang Pak Hadi justru membuka pintu neraka yang selama ini kami tutup rapat. Besok malam ada makan malam keluarga. Mereka ingin aku datang sebagai teman dekat Dina. Aku tahu ini awal dari segalanya. Dan aku tak tahu apakah aku siap membayar harganya. Keesokan harinya di sekolah aku mengajar dengan hati tak tenang. Murid-murid bertanya kenapa guru Laras tampak pucat. Aku tersenyum saja. Pulang kerja aku berhenti di warung kopi pinggir jalan membeli es teh manis seperti biasa. Tapi pikiranku melayang ke masa lalu. Ayahku sendiri dulu meninggalkan kami karena skandal kecil. Ibu pernah bilang de perempuan harus kuat, Laras, jangan seperti bapakmu. Sekarang aku jatuh cinta pada perempuan. Apakah ini pengkhianatan terhadap semua pengorbanan ibu? Telepon dari Dina datang lagi. Laras, ayah sudah pesan makanan kesukaanmu. Tolong datang ya. Aku takut sendirian. Aku menghela napas panjang. Baiklah. Aku datang. Malam itu aku melangkah masuk ke rumah yang kemarin meminta maaf padaku. Tapi aku tahu maaf itu hanya permulaan. Badai sesungguhnya baru akan datang. Di meja makan suasana kaku. Pak Hadi tersenyum paksa. Ibu Dina menyajikan rendang dan sambal terlalu banyak. Adik laki-laki Dina yang baru pulang kuliah dari Bandung duduk diam memandangku curiga. Jadi Laras, kamu guru sastra ya? Keren sekali. Suaranya datar. Aku mengangguk.
Dina memegang tanganku di bawah meja. Sentuhan itu hangat tapi penuh ketakutan. Pak Hadi mulai bicara tentang masa depan Dina. Anak saya harus menikah dengan laki-laki baik-baik. Tapi kalau ada orang yang benar-benar sayang dia, kami terbuka. Kata-kata itu menggantung di udara. Aku merasa seperti sedang diadili tanpa pengadilan. Makan malam berakhir dengan Pak Hadi memelukku pelan. Terima kasih sudah jaga Dina selama ini. Tapi matanya berkata lain. Malam itu saat aku pulang, Dina mengirim pesan. Ayah tanya apakah kita hanya sahabat atau lebih. Aku bilang lebih. Ma Laras, aku tak tahan bohong lagi. Jantungku berhenti sesaat. Besok seluruh keluarga akan tahu. Dan aku tak bisa lari lagi. Pagi berikutnya berita itu menyebar lebih cepat dari yang kami duga. Ibu Dina meneleponku jam 7 pagi, suaranya bergetar. Laras, tolong datang lagi. Keluarga besar mau bicara. Aku tahu ini bukan undangan biasa. Di rumah Pak Hadi sudah berkumpul sepupu bibi dan om yang biasanya hanya muncul saat lebaran. Mereka duduk melingkar seperti sidang. Dina berdiri di pojok ruangan, wajahnya basah air mata. Pak Hadi membuka suara dengan suara berat. Kami terima Ma kemarin. Tapi ini tak bisa diterima. Kamu perempuan, Laras. Dina juga perempuan. Ini dosa besar di mata Tuhan dan masyarakat. Kata dosa itu menusuk seperti pisau. Aku menunduk tapi tanganku mengepal. Pak, saya mencintai Dina. Bukan untuk uang, bukan untuk apapun selain dia sendiri. Salah seorang bibi langsung berdiri. Cinta macam apa itu? Kamu merusak masa depan anak kami. Bagaimana kami hadapi tetangga? Bagaimana kami ke masjid? Suara-suara semakin keras. Dina akhirnya berteriak. Cukup. Aku yang pilih Laras. Bukan dia yang merayu aku. Pak Hadi memukul meja. Diam. Kamu masih anak saya. Aku melihat Dina gemetar. Dalam hati aku bertanya-tanya apakah cinta kami layak membuat keluarga ini hancur. Malam itu aku pulang dengan kepala pusing. Di kosan aku menangis sendirian. Kenangan masa kecilku di Surabaya muncul lagi. Ibu pernah bilang kalau aku tak menikah dengan laki-laki aku akan sendirian seumur hidup. Sekarang aku memilih sendirian bersama Dina. Apakah itu egois? 2 hari kemudian rumor mulai beredar di sekolah tempatku mengajar. Seorang rekan guru mendekatiku di ruang guru. Laras, ada yang bilang kamu dekat dengan anak murid alumni ya? Matanya penuh tuduhan. Aku tak menjawab. Malamnya Dina datang ke kosanku diam-diam, kami duduk di lantai memeluk erat. Aku tak mau kehilangan kamu, dibisiknya. Tapi aku merasakan getaran ketakutan di tubuhnya. Besok pagi Pak Hadi mengirim pesan ke Dina. Pulang sekarang atau jangan pernah kembali. Dina menatapku dengan mata merah. Apa yang harus aku lakukan, Laras? Aku tak punya jawaban. Aku hanya bisa memeluknya lebih erat. Di luar jendela hujan deras mengguyur Jakarta. Seperti air mata kota ini menangisi kami. Aku tahu ini baru awal. Keluarga besar mulai menelepon ibuku di Surabaya. Ibu meneleponku jam 11 malam, suaranya hancur. Anakku, apa yang kamu lakukan? Mereka bilang kamu lesbian. Tolong bilang itu bohong.
Aku tak bisa bohong lagi. Ma, Bu. Ini benar. Telepon terputus. Aku duduk di tepi tempat tidur memandang foto ibu dan aku waktu kecil. Harga yang harus kubayar mulai terasa nyata. Tapi saat Dina memegang tanganku dan berkata kita lawan bersama Yaj, aku merasa ada kekuatan kecil di dada ini. Besok akan lebih berat. Tapi malam ini kami masih punya satu sama lain. Seminggu kemudian berita itu sampai ke media sosial. Sebuah akun gosip lokal memposting foto kami berdua di pantai dulu dengan Captionj, anak pengusaha kaya jatuh cinta sesama jenis dengan guru sekolah. Komentar membanjiri. Dosa besar. Rusak generasi. Orang tua mana yang tak malu? Dina menangis di pelukanku sepanjang malam. Pak Hadi mengirim pesan terakhir. Kamu sudah mati bagi keluarga ini. Perusahaan keluarga mereka bahkan mengancam akan memecat karyawan yang masih berhubungan dengan kami. Aku kehilangan 2 murid pria karena orang tua mereka takut. Gaji guru kecilku tak cukup untuk 2 orang. Tapi Dina menolak kembali ke rumah. Aku pilih kamu, katanya tegas. Di dalam hatiku perang besar terjadi. Setiap malam aku bertanya pada diri sendiri apakah aku egois. Dina meninggalkan segalanya untuk aku. Rumah mewah, mobil, sopir, segala kemewahan. Sementara aku hanya bisa tawarkan kamar kos sempit dan mie instan setiap malam. Apakah cinta ini cukup? Suatu sore seorang teman lama Dina datang ke kosan. Namanya Rina. Dia dulu sahabat dekat. Tapi kali ini matanya dingin. Dina, kamu gila. Keluarga kamu hancur karena perempuan ini. Rina menatapku penuh kebencian. Kamu tahu kan Laras, orang seperti kamu tak pernah bahagia di Indonesia. Kata-kata itu seperti tamparan. Malam itu Dina dan aku bertengkar untuk pertama kali. Kenapa kamu tak pernah bilang kalau kamu takut Laras, teriaknya. Aku menjawab pelan. Karena aku takut kamu pergi. Keesokan harinya Rina menelepon Pak Hadi. Dia bocorkan alamat kosanku. Malam itu mobil mewah berhenti di depan kos. Pak Hadi turun bersama 2 orang bodyguard. Dina pulang sekarang, bentaknya. Dina berdiri di depanku seperti perisai. Tidak, Pak. Aku sudah dewasa. Pak Hadi menatapku dengan mata penuh amarah yang dulu pernah meminta maaf. Kamu yang merusak anak saya. Aku tak menjawab. Aku hanya memegang tangan Dina erat. Setelah mereka pergi, Dina ambruk di pelukanku. Aku takut Laras. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Aku mencium keningnya. Tapi dalam hati aku tahu badai belum selesai. Di sekolah kepala sekolah memanggilku ke ruangan. Laras, ada keluhan orang tua. Mereka tak nyaman dengan gaya hidupmu. Saya terpaksa memberi kamu cuti tanpa gaji dulu. Aku pulang dengan tas kosong. Malam itu kami berdua duduk di balkon kecil kosan memandang lampu Jakarta. Dina bersandar di bahuku. Apakah kita salah Laras? Aku tak tahu jawabannya. Tapi aku tahu satu hal. Cinta ini sudah terlalu dalam untuk mundur. Besok aku harus cari kerja baru. Besok Dina harus hadapi dunia tanpa nama keluarga besarnya. Dan besok kami harus belajar bertahan. 2 bulan berlalu. Uang kami hampir habis. Aku kerja serabutan mengajar priat online.
Dina mencoba jualan online baju tapi pesanan sepi. Suatu malam telepon dari ibuku datang lagi. Laras pulang ke Surabaya saja. Ibu makan semuanya asal kamu tinggalkan dia. Aku menolak. Tapi kata-kata ibu membuatku terjaga semalaman. Pagi harinya Dina menerima pesan dari Rina. Ayahmu sakit. Dia ingin bertemu kamu sebelum terlambat. Dina menatapku dengan air mata. Aku harus pulang, Laras. Aku mengangguk meski dada sakit. Pergilah. Tapi ingat aku selalu di sini. Di rumah Dina suasana dingin. Pak Hadi terbaring di ranjang sakit jantung katanya. Saat melihat Dina dia menangis. Anakku makan ayah. Pulanglah. Kami terima Laras asal kalian tak terang-terangan. Tawaran itu seperti jebakan madu. Dina pulang malam itu dengan wajah bingung. Dia bilang kalau aku menikah dengan laki-laki pilihan keluarga mereka akan beri kami rumah dan usaha. Aku terdiam lama. Kamu mau? Tanyaku pelan. Dina memelukku erat. Tidak. Tapi aku takut ayah meninggal karena aku. Malam itu kami tidur sambil berpegangan tangan seperti takut kehilangan. Keesokan paginya Rina datang lagi ke kosan. Kali ini dia bawa amplop tebal. Ini dari Pak Hadi. Untuk Laras. Pergilah jauh-jauh dari Dina. Kamu bisa mulai hidup baru. Aku menolak amplop itu. Saya tak jual cinta saya. Rina pergi dengan marah. Tapi sore harinya berita baru muncul di grup keluarga. Dina hamil. Katanya ada otous palsu. Gosip itu menyebar cepat. Dina meneleponku panik. Mereka pakai nama saya untuk jebak kamu, Laras. Aku tahu ini pengkhianatan terbesar. Keluarga yang dulu meminta maaf kini menggunakan segala cara. Malam itu aku memutuskan. Aku akan pergi ke rumah mereka besok. Langsung hadapi. Pagi itu aku berdiri di depan gerbang rumah Pak Hadi. Hujan deras. Aku basah kuyup tapi langkahku teguh. Pak Hadi keluar dengan kursi roda. Matanya lelah. Laras, apa lagi yang kamu mau? Aku menatapnya langsung. Saya mau Dina bahagia. Bukan karena uang atau nama. Tapi karena dia sendiri. Pak Hadi diam lama. Lalu dia menangis. Saya takut dunia menyakiti anak saya. Saya takut Tuhan murka. Aku mengangguk. Saya juga takut, Pak. Tapi saya lebih takut hidup tanpa cinta sejati. Dina keluar berlari memelukku di depan ayahnya. Pak Hadi memandang kami lama. Akhirnya dia berkata pelan. Masuklah. Kita bicara sebagai keluarga. Di dalam ruangan Ibu Dina sudah menunggu dengan wajah basah. Kami duduk berhadapan. Pak Hadi bicara panjang lebar tentang agama, adat dan masyarakat. Aku mendengarkan tanpa memotong. Lalu giliranku. Aku ceritakan semua perjuangan kami. Air mata. Ketakutan. Dan cinta yang tak pernah pudar. Ruangan sunyi. Pak Hadi akhirnya menghela napas. Saya tak bisa ubah dunia. Tapi saya bisa ubah sikap saya. Dia memegang tangan Dina dan tanganku. Tinggallah. Tapi pelan-pelan ya. Keluarga butuh waktu. Malam itu untuk pertama kali setelah berbulan-bulan kami makan malam bersama tanpa teriakan.
Tapi aku tahu ini belum akhir. Masyarakat luar masih akan bicara. Pekerjaanku masih goyah. Tapi setidaknya pintu rumah ini terbuka sedikit. Di kamar Dina kami berpelukan. Terima kasih sudah bertahan laras. Aku mencium keningnya. Kita masih harus bayar harga yang lebih besar besok. 6 bulan kemudian kehidupan kami berubah pelan-pelan. Pak Hadi tak lagi memaksa Dina menikah. Ibu Dina mulai mengajak kami makan siang kadang-kadang. Tapi di luar rumah gosip masih beredar. Aku kembali mengajar di sekolah baru dengan gaji lebih kecil. Dina membuka usaha kecil jualan kopi online. Kami tak kaya tapi kami bahagia. Suatu sore di taman yang sama tempat oto kami dulu diambil, Dina memegang tanganku terang-terangan. Aku tak takut lagi laras. Aku tersenyum. Tapi di dalam hati aku tahu kami masih membayar harga. Ibu masih jarang telepon. Beberapa teman menghilang. Dan setiap kali kami jalan bersama ada pandangan aneh. Pak Hadi memanggilku ke rumah suatu malam. Dia duduk di teras dengan secangkir teh. Laras, terima kasih sudah ajari saya arti ma yang sebenarnya. Aku mengangguk. Saya juga belajar banyak, Pak. Kami diam lama memandang lampu kota. Lalu dia bertanya pelan. Apakah kamu bahagia? Aku menjawab tanpa ragu. Sangat. Malam itu saat pulang aku memandang Dina yang sudah tertidur di sampingku. Wajahnya damai. Aku tahu perjuangan kami belum selesai. Tapi kami sudah bangkit. Sudah memilih. Sudah membayar. Dan itu cukup. Apakah memperjuangkan cinta sesama jenis meski harus melawan keluarga dan masyarakat adalah keputusan yang benar, atau justru mengikuti norma dan melepaskan cinta adalah pilihan yang lebih bijak?